Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Baik, pembahasan al-jawazim, jamak dari jazim atau kata-kata kalimah-kalimah yang bisa menjazmkan fi'il mudhari. Ada yang menjazmkan satu fi'il mudhari, ada yang menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus. Fi'il pertama namanya fi'il syarat, fi'il yang kedua adalah jawab syarat. Lam, lama, alam, alama, lamul amri, wa du'ai, wala finnahi wa du'ai sudah selesai. Ya. In, ma, mahma, izma juga sudah selesai. Insya Allah kita akan masuk pembahasan isim syarat yang menjazmkan dua fi'il, yaitu kata mata dan ayyana. Kenapa tidak berurutan? Kenapa tidak ayu dulu? Nah, karena kita sebagaimana disampaikan di pertemuan sebelumnya, kita membahas secara per kelompok ya, secara tematik. Jadi mata dan ayan ini satu tema, satu makna ya. Baik. Kemarin sudah disebutkan bahwa kalau kalau apa? In dan izma itu lil mutlak ya, lil mutlak li syarti. Kalau ma li ghairil aqil, begitu juga mahma sama maknanya, namun kata mahma maknanya lebih kuat atau ada taukidnya di situ. Karena kaidah bahasa Arab itu ziyadatul mabna, ziyadatul makna. Adanya tambahan adanya tambahan apa namanya? Tambahan huruf dalam sebuah kata maka maknanya lebih luas ya, gitu. Nah, termasuk man kemarin lil akil juga sudah kita bahas. Insya Allah kita akan bahas mata dan ayana. Baik. Apa itu mata dan ayana? Dua-duanya adalah isim syarat, isma asyarati. Cuma fungsinya adalah lizamani yang digunakan untuk waktu. Jadi kalau kita terjemahkan maka maknanya kapan atau kapan pun gitu. Ya. Baik, di sini kita bahas yang makna apa yang kata apa mata dulu ya. Di sini ada dua contoh yang disadurkan. Mata taltafit ila wajibika tanal ridho rabbika. Apa artinya nih? Ketika kamu memperhatikan tugasmu, maka apa Ustaz? Kamu akan menerima ridho Tuhanmu Mendapatkan. gitu, Ustaz. Oke. Mendapatkan ridho Jadi Tuhanmu gitu. baik. Jadi mata taltafit ila wajibika, kapanpun kamu memperhatikan kewajibanmu, maka kamu akan mendapatkan ridho Tuhanmu. Jadi mata di sini kapanpun gitu. Jadi menjadi jumlah syarat ya. Baik. Di sini ada banyak kata, tapi yang kita bahas tiga saja. Mata, taltafit, dan tanal. Sebagaimana juga yang disampaikan pertemuan sebelumnya, rukun dari jumlah syartiyah itu ada tiga. Ada adatus syarti, yaitu yang menjadi kata syaratnya. Yang kedua adalah fi'il syarat. Yang ketiga, jawab syarat. Di sini mata taltafit ila wajibika tanal ridho rabbika, yang menjadi adatus syarti adalah kata mata. Terus fi'il syaratnya yang kata taltafit, jawab syaratnya yang kata tanal ya. Taib.
Jadi kapanpun kamu memperhatikan tugasmu, maka kamu akan mendapatkan ridho Tuhanmu gitu. Ya. Nah, di sini bagaimana cara kita mengi'rabkannya? Nah, kalau kita i'rabkan kata mata, maka dia adalah ismu syaratin. Dia adalah isim syarat. Masuknya isim ya, bukan harf. Mabniyun 'ala sukuni, dia mabni 'ala sukun karena huruf akhirnya adalah alif dan dia dalam kondisi sukun. Fi mahalli nasbin dzarfu zamanin. Dalam kondisi nasab karena dia kedudukannya sebagai dzaraf zaman atau maf'ul fih ya. Jadi gitu. Jadi mata menjadi apa? Menjadi dzaraf zaman kedudukannya. Taltafit. Nah, ini fi'il mudhari dari kata iltafata yaltafitu. Yang pola atau wazannya adalah ifta'ala. Oke, mata taltafit. Taltafit kalau kita i'rabkan dia adalah fi'lun mudhari'un. Dia adalah fi'il mudhari', fi'lu syarti yang kedudukannya juga sebagai fi'il syarat, ya. Majzumun bimata asyaratiyyati. Yang dia hukumnya majzum disebabkan karena mata asyaratiyah, ya. Wa alamatu jazmihi dan tanda jazmnya adalah as-sukunu. Tanda jazmnya adalah sukun. Wal fa'ilu adapun fa'il dan seterusnya belum kita bahas karena memang belum membahas tentang marfu'atul asma yang salah satunya adalah fa'il ya. Jadi taltafit itu fi'il syaratnya dan dia dalam kondisi majzum disebabkan karena mata asyaratiyah. Ila wajibika jar majrur kafnya mudhaf ilaih. Nah, terus tanal, tanal itu fi'il mudhari dari kata nala yanalu. Nala yanalu seperti kata nama yanamu. Kalau anta tanalu. Tapi karena berhubung dia majzum karena jawab syarat, maka alifnya dihapus jadi tanal. Karena menghindari bertemunya dua sukun. Ya. Lamnya sukun, alifnya sukun, maka mau nggak mau alifnya dihapus. Jadi tanal. Nah, gimana i'rabnya? Tanal fi'lun mudhari'un. Dia adalah fi'il mudhari' jawabus syarti sebagai jawab syarat juga. Majzumun bimata asyaratiyati. Dia majzum disebabkan karena mata asyaratiyah. Wa alamatu jazmihi sukunu dan tanda jazmnya adalah sukun. Wal fa'ilu adapun fa'ilah domin mustatir anta belum dibahas. Ridho maf'ul bi rabbinya mudhaf ilaih, kafnya juga mudhaf ilaih. Nah, ini contoh kalimat mata lisyarati. Mata asyaratiyah. Sampai sini ada pertanyaan? Baik. Baik. Contoh yang kedua misalnya mata ta'ti ukrimka. Mata ta'ti ukrimka. Memaknahu apa artinya? Kapanpun Anda datang, saya menghormati Anda. Gitu bukan Ustadz? Ah, gitu. Betul. Kapanpun ente datang, anak ini apa nih? Anak hormati ente dah gitu. Maksudnya gitu ya. Mata ta'ti ukrimka. Kapanpun datang, saya hormati engkau. Saya apa? Saya apa namanya? Ukrim teh. Pokoknya disambut lah gitu dengan baik gitu ya. Nah, di sini sama. Kayak tadi mata ismu syaratin mabniun ala sukun fi mahalli nasbin dzarfu zamanin. Dia isim syarat mabni ala sukun dalam kondisi nasab karena sebagai dzaraf zaman. Ta'ti. Nah, ini datang artinya dari ata ya'ti. Ata ya'ti ada yaknya, ada ya sukun. Cuma karena majzum jadi dihapus huruf ya-nya. Jadi kalau kita i'rabkan maka katanya adalah fi'lun mudhari'un fi'lus syarati. Dia fi'il mudhari yang sekaligus fi'il syarat. Majzumun bimata asyaratiyati. Dia majzum disebabkan karena mata asyaratiyah. Wa alamatu jazmihi hadfu harfil illati. Dan tanda jazmnya adalah dihapusnya huruf illat yaitu huruf ya tadi. Karena aslinya tak di ada ya-nya. Karena majzum maka dihapus huruf ya-nya.
Nah, itu fi'il syarat. Nah, jawab syaratnya adalah ukrim. Dari akroma yukrimu. Kalau anak ukrimu. Karena majzum jadi ukrim. Ukrim fi'lun mudhari'un. Dia fi'il mudhari'. Jawab syarati. Dia jawab syarat. Majzumun bimata asyaratiyyati. Dia majzum disebabkan karena mata asyartiyah. Kata asyartiyah di sini naat jadi naat dari mata ya, makanya majrur. Wa alamatu jazmihi sukunu, dan tanda jazmnya adalah sukun. Fa'ilnya domir mustatir ana belum kita bahas. Nah, ini contoh kalimat mata lisyarti atau mata asyartiyah. Jadi bukan matanya lil istifham bukan di sini ya, tapi matanya lisyarti. Meskipun kedudukannya sama-sama jadi dzaraf zaman ya, tapi beda beda namanya. Mata tazhabu jadi dzaraf zaman juga, tapi dia matanya mata lil istifham untuk bertanya. Tapi kalau ini memang dzaraf zaman tapi maknanya lisyarti gitu ya. Taib ini mata. Sampai sini ada pertanyaan? Taib. Nah, yang kedua adalah ayyana. Apa makna ayyana? Sama kayak mata. Jadi isim syarat yang maknanya liz zaman untuk waktu. Jadi cuma dua, ain amata dan ayyana. Nanti kalau lil makan ada tiga, ya ada aina, ada anna, ada haitsuma. Nanti ada tiga insyaallah pekan depan atau di pertemuan selanjutnya kita bahas. Oke, kembali kepada ayyana sama ya. Ayyana tazurni ukrimka. Apa artinya? Kapanpun Anda mengunjungi saya akan menghormati Anda. Saya menghormati Anda gitu. Jadi kapanpun kamu ziarah datang mengunjungi saya akan saya hormati kamu. Gitu. Ya. Gimana i'rabnya? Ayyana, ya-nya ada tasydid ya. Ismu syaratin mabniyun 'alal fathi. Kalau tadi mata ala sukun karena memang ujungnya alif dan sukun. Tapi kalau ayyana ismu syaratin mabniyun 'alal fathi. Nunnya fathah ya. Fi mahalli nasbin zarfu zamanin. Dalam kondisi nasab sebagai zaraf zaman sebagaimana kata mata asyaratiyah. Tazur dari kata zaro yazuru. Kalau anta tazuru karena majzum wawunya dihapus untuk menghindari pertemuan dua sukun. Tazur fi'lun mudhari'un fi'lu syarati majzumun bimata asyaratiyyati. Dan fi'il mudhari, fi'il syarat majzum disebabkan mata asyaratiyah. Wa alamatu jazmihi sukunu, dan tanda jazmihi sukun. Wal fa'ilu dan pun fa'ilah dan mustatir anta belum dibahas. Itu fi'il syarat. Kalau jawab syarat, ukrim sama seperti di atas ya. Fi'lun mudhari'un fi'lus syarati majzumun bimata syaratiyyati wa alamatu jazmihi sukunu wal fa'ilu dan seterusnya belum dibahas. Ini contoh yang pertama untuk kata ayyana. Ustadz itu bukan tetap bimata syartiyah ya bilangnya, bukan ayyana syartiyah ya. Iya, lupa diubah ya. Diubah bi ayyana ya. Saya kami pasal soalnya Bu. Makasih Bu Imah udah dikoreksi. Bi ayyana ya benar-benar benar. Hampura ya. Berarti di bawahnya juga sama nih ya. Yang udah print out bisa dihapus. Oke. Lagi. Ayyana tu'ti yaradallahu anka. Apa artinya? Kapanpun kamu taat, Allah akan meridhoi atasmu.
Nah, Itu kalau Ustaz. tu'ti artinya memberikan. Memberikan. Oh, Kalau itu tuti, Pun yang nah, pemberi itu. gitu. Jadi kapanpun kamu memberikan sesuatu sedekah gitu ya, maka Allah akan ridho kepadamu. Sama ayyana ismu syartin mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin dzarfu zamanin. Tu'ti dari kata a'ta yu'ti ala wazani af'ala yuf'ilu. Tu'ti ada ya-nya dihapus karena majzum. Jadi kalau di'rabkan tu'ti fi'lun mudhari'un fi'lus syarti majzumun bi ayyana syartiyyati wa alamatu jazmihi hadfu harfil illati. Huruf ya-nya dihapus ya. Wal fa'ilu dhamir mustatir anta belum dibahas. Ya rodho, ini aslinya ya rodho, ada alif. Karena majzum dihapus alifnya. Ya rodho dari kata rodhiya ya rodho. Ya rodho fi'lun mudhari'un jawabu syarti majzumun bi ayyana syartiyyati. Wa alamatu jazmihi hadfu harfil illati wa huwal alifu. Dan dia adalah huruf alif yang dihapus ya. Baik. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? tadi memberikan ya Ustaz. Betul. Dari kata a'ta yu'ti. Yu'ti. Inna a'tayna. Sesungguhnya kami telah memberikan engkau wahai Muhammad al-kautsar, yaitu al-kautsar. Inna a'tayna kal kautsar. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, berarti sisa pembahasannya adalah yang lil makan, terus yang kaifama, ayu, dan idza fi syir. Jadi ada empat kategori lagi nih bahas. Insyaallah semoga dalam 2 atau 3 pertemuan lagi selesai untuk pembahasannya. Tapi masih ada pembahasan lanjutan terkait dengan al-jawazim, sesuatu yang berkaitan dengan dia gitu. Nanti ada tambahan insyaallah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan untuk sesi 1 untuk materi nahwu kita cukupkan sampai sini. Wallahu a'lamu bissawab. Selanjutnya kita lanjut pembahasan saraf.